Halo guys, video kali ini akan menceritakan sebuah film drama Amerika Serikat yang mendapatkan penghargaan 5 piala Oscar. Film ini disutradarai oleh Shane Baker. Langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. Film dimulai dari cahaya meriah di sudut kota Brooklyn, New York. Bukan gemerlap Times Square, bukan glamour Manhattan, melainkan lampu kelabu dari klub strip murahan di Brighton Beach. Disinilah kita bertemu dengan Anora, atau biasa disapa dengan Annie. Dia bukan siapa-siapa di Brooklyn, hanya satu dari sekian banyak wanita muda. Annie adalah seorang penari eksotis yang bekerja di sebuah klub malam yang terkenal di kawasan Brooklyn. Klub tersebut terkenal dengan suasana yang glamor dan penuh kegembiraan. Tapi bagi Annie, itu adalah tempat ia bekerja keras untuk bertahan hidup. Annie berusia 23 tahun, setengah Rusia dan setengah Amerika. Malam itu, di antara asap rokok, dentuman musik rap murah, dan sorakan mabuk para pelanggan, Annie tidak hanya bekerja sebagai penari, tetapi juga sebagai penghibur bagi banyak pria kaya yang datang untuk melarikan diri dari kenyataan hidup mereka. Meskipun penuh dengan kemewahan dan lampu gemerlap, dunia yang dijalani Annie adalah dunia yang penuh dengan stigma dan kesepian. Ketika Annie sedang mengeluh kepada temannya terkait pria-pria yang dia temui malam itu, tiba-tiba saja Jimmy yang merupakan seorang pemilik klub datang menemuinya. Jimmy memintanya untuk menemani seorang pria Rusia. Pria tersebut adalah Vanya. Seorang pria muda yang tampan, berumur 21 tahun, penuh gaya dan kekanak-kanakan. Vanya berasal dari keluarga kaya raya dan merupakan anak tunggal dari seorang oligarki Rusia yang memiliki perusahaan besar dan kekayaan melimpah. Vanya adalah putra yang diharapkan untuk melanjutkan warisan kekayaan keluarganya, menjalani kehidupan yang terstruktur dan sesuai dengan harapan orang tuanya. Malam itu, mereka mulai berbicara dan menghabiskan waktu bersama. Vanya tidak hanya tertarik pada penampilan fisik Annie, tetapi juga pada karakternya yang kuat dan ketulusannya. Vanya bertanya, apakah Annie bisa bekerja di luar klub? Annie pun memberikan nomor teleponnya untuk Vanya simpan. Keesokan harinya, Vanya meminta Annie untuk datang ke tempat tinggalnya. Sesampainya di tempat Vanya, Annie cukup terkejut melihat rumah Vanya yang besar dan mewah. Di sana, mereka mulai berbagi kisah hidup. Vanya bercerita tentang keluarganya yang sangat mengontrol hidupnya dan harapan besar yang dipikulnya sebagai pewaris kekayaan dan nama besar keluarganya. Sedangkan Annie, untuk pertama kalinya, ia merasa diterima tanpa harus berpura-pura atau menutupi siapa dirinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Annie dan Vanya semakin intens. Vanya yang polos dan rapuhnya menawarkan Annie sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Annie. Bukan hanya uang, tetapi juga rasa dipilih. Vanya menawarkan hubungan transaksional untuk seminggu berpura-pura menjadi pacarnya. Dan Vanya akan membayar Annie sebesar $15.000. Annie yang sudah terlalu sering mengukur segala sesuatu dalam nilai dolar, dia pun setuju. Baginya, ini hanya pekerjaan lain. Annie pun meminta izin pada Jimmy untuk cuti selama seminggu dari klub tempat dia bekerja.
Dan untuk seminggu ke depan, Ani tinggal bersama Vanya. Mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Vanya mulai memperkenalkan Ani sebagai pacarnya saat bertemu teman-temannya. Minggu itu menjadi minggu paling aneh dalam hidup Ani. Vanya memperlakukannya dengan kelembutan yang hampir membuatnya lupa dunia tempat dia berasal. Ia membawanya ke restoran mahal, ke hotel berbintang, menikmati berbagai kemewahan, mobil, rumah, treatment, liburan, dan lain-lain. Tetapi hubungan mereka ini perlahan menjadi sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Dalam dunia di mana cinta sering kali dikonversikan menjadi mata uang, Ani dan Vanya menemukan kebebasan satu sama lain, setidaknya untuk sementara. Meskipun mereka datang dari dua dunia yang berbeda, Ani dan Vanya menemukan kenyamanan dalam satu sama lain. Berhubungan lebih dalam daripada yang mereka duga sebelumnya. Cinta mulai berkembang. Meskipun keduanya tahu bahwa hubungan ini akan menghadapi tantangan besar. Di tengah mabuk kebebasan, mereka membuat keputusan impulsif. Las Vegas, kota janji palsu, menjadi saksi gila mereka. Dalam momen keputusasaan, ketidakpastian, dan mungkin sedikit cinta, mereka menikah. Dalam kapel kecil yang murahan di bawah sinar neon muram, Ani mengenakan gaun sewaan, Vanya tersenyum gugup, dan seorang pendeta setengah mabuk. Secara hukum, kini Ani sudah resmi menjadi istri dari Vanya. Ani, gadis tanpa harapan, tiba-tiba resmi menjadi bagian dari salah satu keluarga terkaya di Rusia. Tapi mimpi ini tidak bertahan lama. Berita tentang pernikahan mereka sampai ke Rusia. Ayah dan ibu Vanya mengirim serta pengacara dan pasukan negosiator profesional untuk bertemu Vanya di New York. Seperti badai yang tak terbendung, siap menghancurkan segalanya. Terjadi pertengkaran hebat hingga Vanya kabur dan keberadaannya tidak ditemukan. Hingga akhirnya Vanya ditemukan di klub sedang mabuk bersama wanita lain di sebuah ruangan. Ani yang melihatnya sangat kecewa. Dia mencoba memahami keadaan karena Vanya dalam keadaan mabuk. Pengacara dan pasukan negosiator membawa Vanya dan Ani untuk melakukan pembatalan pernikahan. Namun, karena mereka menikah di Las Vegas, Nevada, maka mereka tidak bisa melakukan pembatalan di New York. Mereka harus kembali ke Nevada, dan karena pernikahan mereka sah, mereka harus bercerai, bukan melakukan pembatalan pernikahan. Ayah dan ibu Vanya tiba di New York dengan pesawat pribadi mereka. Keluarga Vanya yang terdiri dari orang-orang kaya dan berkuasa sangat menentang hubungan mereka. Bagi mereka, status sosial adalah segalanya. Dan Ani, seorang penari eksotis dengan pekerjaan yang dianggap rendah dan tidak bermartabat, tidak layak untuk menjadi pasangan seorang pria yang terlahir dari keluarga elit. Ani, dengan bahasa Inggris bercampur aksen Rusia yang kasar, berusaha keras mempertahankan dirinya. Ayah Ivan tidak membuang waktu untuk menawarkan Ani sejumlah besar uang, jauh lebih banyak dari yang pernah Ani lihat seumur hidupnya. Asalkan Ani mau melakukan perceraian dan menghilang. Bagi keluarga Vanya, Ani adalah ancaman reputasi. Seorang penari eksotis tanpa silsilah, tanpa pendidikan elit, tanpa kelas. Ani mencoba berbicara pada Vanya untuk tidak berangkat ke Nevada. Namun, Vanya malah menunjukkan sifat egois dan kekanak-kanakan.
Dengan penuh kekecewaan, Ani naik ke dalam pesawat. Pada saat itu, salah satu pengawal Vanya, yaitu Igor, terlihat simpatik pada keadaan Ani. Vanya merasa tertekan oleh tuntutan keluarganya. Ayahnya tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya memilih untuk menjalin hubungan dengan seseorang dari dunia yang sangat berbeda dari dunia mereka. Dalam pertemuan keluarga yang penuh ketegangan, Ani merasakan penghakiman dan penghinaan. Ani, yang pada awalnya merasa terhormat karena cinta yang diberikan oleh Vanya, mulai merasakan beban besar. Ia merasa terhina dengan cara keluarga Vanya memperlakukannya, dan semakin yakin bahwa ia tidak akan pernah diterima oleh dunia elit yang dikelilingi Vanya. Sesampainya di Nevada, proses administrasi untuk perceraian dilakukan. Ani masih mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarga Vanya. Dia dengan yakin menandatangani surat perceraian. Di saat yang sama, Igor merasa keadaan ini tidak adil bagi Ani dan sudah di luar batas. Dia dengan spontan mengatakan seharusnya Vanya menyampaikan permintaan maaf kepada Ani. Namun, ibu Vanya melarangnya. Keadaan sedikit memanas hingga akhirnya Ani dan Igor keluar dari ruangan. Igor ditugaskan untuk mengawal Ani kembali ke New York. Ani masih bisa tinggal semalam di rumah Vanya dan harus meninggalkan rumah itu keesokan harinya. Sesampainya di New York, Ani dan Igor istirahat dan ngobrol bersama di rumah Vanya. Igor memiliki perasaan iba dan empati terhadap Ani karena dia tahu bahwa Ani adalah korban dari sistem yang merugikannya. Keesokan hari, Ani sudah siap dengan barang-barangnya untuk meninggalkan rumah Vanya. Igor mengantar Ani. Igor sangat peduli terhadap Ani. Sesampainya di depan rumah Ani, di dalam mobil, adegan yang sangat emosional terjadi. Igor memberikan cincin berlian yang sangat berharga kepada Ani. Ani yang awalnya merasa takut dan curiga terhadap Igor dan melihat Igor sebagai orang asing yang berpotensi membahayakannya, dia mencoba mendekat dan bahkan melakukan tindakan yang bisa dianggap sebagai membalas budi kepada Igor. Namun, ketika Igor membalasnya, Ani merasa tidak nyaman, bahkan menangis. Igor mungkin juga merasa tertarik, namun dia juga menghormati batas-batas dan tidak ingin memaksakan kehendak. Igor menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak sekedar transaksional. Hubungan antara Igor dan Ani tidaklah sederhana. Igor mungkin memiliki rasa cinta atau kasih sayang yang mendalam terhadap Ani, tetapi dia juga memiliki rasa hormat dan kepedulian terhadap Ani sebagai seorang wanita yang telah mengalami trauma. Adegan ini merupakan penutup yang menyayat hati, yang menggambarkan bagaimana Ani akhirnya menemukan kebebasan emosional dan menerima dirinya yang sebenarnya. Dan Ani akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar memahami dan menerima dirinya tanpa syarat. Dari Ani, kita melihat refleksi dunia. Dunia di mana garis antara cinta dan transaksi begitu tipis hingga sering kali tak terlihat. Dunia di mana keberanian terbesar bukanlah memenangkan pertarungan besar, melainkan bertahan menjadi diri sendiri saat semua orang mengatakan diri kita tidak cukup.
Sekian alur cerita dari film Anora. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan klik like, tulis komen di bawah, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.